radio kita yang dipancarkan dari pesantren kita, Jalan Demokrasi atau Jalan Pasar Hewan di Totrunan Lumajang. Radio yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Baitul Muqaddim yang dirahmati oleh Allah, kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan hadirin semuanya, marilah kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apapun yang dilarang oleh Allah. Karena dengan bekal takwa inilah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi kita, baik di dunia terutama nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seperti kita maklum bahwa setiap tanggal 22 Oktober kita bangsa Indonesia memperingati Hari Santri sejak tahun 2015 yang lalu. Tentunya ini membawa dampak yang luar biasa bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa santri itu hendaklah memiliki 3 hal di dalam kehidupannya. Yang pertama, ia harus memiliki ilmu ulama, ilmunya para ulama, yang kalau di pesantren diajarkan tentang nahwu, shorof, balaghah, mantik dan sebagainya, juga ilmu fikih, al-Qur'an, hadis, tafsir, akidah, akhlak dan sebagainya, termasuk bahasa Arab di dalamnya. Ini adalah termasuk ilmu ulama. Santri harus menguasai ilmu ulama karena dialah santri yang akan meneruskan perjuangan para ulama. Yang kedua, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, santri harus menguasai ilmu siasat atau ilmu berstrategi, bagaimana untuk memajukan agama ini, bagaimana untuk menolong agama Allah sehingga agama Allah tetap syiar di bumi kita tercinta ini. Ilmu strategi atau siasat yang dimaksud bukan ilmu politik praktis yang hanya akan membawa kekuasaan sepintas, tetapi politik digunakan sebagai wasilah untuk kemudian menegakkan agama, bangsa dan negara di bumi tercinta kita ini. Yang ketiga, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, santri harus memiliki hikmah atau spiritual yang tinggi. Di pesantren tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu zahir, tapi juga ilmu-ilmu batin. Dibiasakan untuk melaksanakan puasa Senin Kamis, sholat tahajud di malam hari, dan pengasah-pengasah spiritual yang lainnya, sehingga santri tidak hanya mampu dalam intelektual tetapi mampu juga dalam spiritualnya. Jangan ragu apabila ada anak-anak kita yang mondok di pesantren. Gus Dur Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, mantan Presiden Republik Indonesia, juga orang pesantren. Bahkan wakil presiden yang saat ini Kiai Haji Ma'ruf Amin juga seorang santri dari pesantren. Jadi tidak ada alasan bahwa pesantren ataupun santri akan menurunkan orang-orang yang tidak berguna bagi agama dan bangsa.
Juga kita harus pahami bahwasannya semangat juang dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang telah menelurkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah bagian dari perjuangan untuk mempertahankan agama, untuk mensiarkan agama. Bayangkan apabila negeri ini dijajah, mungkin kita tidak bisa berkumpul saat ini untuk melaksanakan sholat Jumat, kita akan sibuk untuk berperang. Anak-anak kita tidak akan mungkin untuk menikmati ilmu-ilmu yang ada, tetapi mereka akan sibuk untuk berperang. Karena berkat para pahlawan jugalah kita menjadi saat ini damai negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan iman dan ketakwaan kita, menjadikan kita adalah santri-santri panutan yang akan membawa bangsa dan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah Rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi Allah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa ada hari santri tapi tidak ada hari kiai? Jawabannya adalah seorang kiai dulunya adalah dari santri, dan seorang kiai sampai saat ini pun dia akan mengaku sebagai santri dari gurunya kiainya terdahulu. Oleh karenanya semangat hari santri tahun 2024 ini mengambil tema juang merengkuh masa depan, yaitu menyambung pendahulunya, kemudian untuk meneruskan masa depan yang lebih baik lagi. Ini perlu untuk kita lestarikan, sehingga santri di masa depan tidak hanya mengisi bangsa ini dengan pembangunan yang ada, pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan mental demi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita, generasi berikutnya, generasi yang solihah, yang bisa membanggakan agama, bangsa dan negaranya. Berkumpul kita di sini, nanti berkumpul di surganya Allah bersama keluarga kita, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anta syamsun